Neraca perdagangan adalah perbedaan antara nilai ekspor dengan nilai impor suatu negara atau dalam satuan moneter. Neraca pembayaran adalah perbedaan antara total pembayaran pada negara lain dan total penerimaan dari negara lain. Nilai tukar mata uang suatu negara ditukarkan dengan mata uang negara lain disebut kurs. Kurs mata uang suatu negara dapat mengalami devaluasi atau revaluasi. Devaluasi adalah naiknya nilai tukar mata uang negara lain apabila dipertukarkan dengan mata uang domestik. Sedangkan revaluasi adalah turunnya atau kebalikannya. Karena adanya sejumlah dampak positif, yaitu 1. Jaringan akan semakin luas, sehingga bermanfaat untuk penetrasi pasar di luar negeri. 2. Mendorong perusahaan nasional meningkatkan efisien dan daya saing. 3. Ekspansi dibutuhkan karena sistem kapitalisasi menuntut perusahaan terus mengakumulasi modal agar mampu bertahan di pasar. 1. Bahasa merupakan hambatan yang bersifat klasik. Kendala tersebut biasanya diatasi dengan memberikan kemampuan bahasa bagi manajer internasionalnya atau pemakaian jasa penerjemah. 2. Adat atau budaya. Budaya dan adat antar negara yang berbeda-beda ini dapat menyebabkan masalah dalam hubungan bisnis. 3. Kurs dapat menjadi masalah potensial dalam perdagangan internasional. Apabila perusahaan ingin berbisnis dengan perusahaan lain, akan mengalami kesulitan mengkonversi mata uang partnernya ke dalam mata uangnya. Dan masalah lain juga timbul apabila terjadi perubahan nilai kurs. 4. Politik dan proteksionisme. Proteksionisme adalah suatu falsafah perdagangan internasional yang menghendaki terciptanya hambatan impor untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan dengan negara lain. Lembaga-lembaga internasional. 1. The World Bank. Bank Dunia adalah lembaga yang didirikan pada tahun 1946 untuk meminjamkan uang pada negara yang sedang berkembang dengan bunga yang rendah. International Monetary Fund didirikan di Bretton Woods, Amerika Serikat tahun 1946. Industri ini membantu negara-negara dunia untuk mengelola nilai tukar mata uangnya terhadap valuta asing dengan menstabilkan nilai tukar perekonomian dunia. IMF ini juga memberikan bantuan bagi negara-negara yang neraca perdagangannya tidak seimbang. General Agreement on Tariff and Trade adalah perjanjian perdagangan internasional yang bersifat multilateral dengan tujuan memperjuangkan terciptanya perdagangan bebas, memperjuangkan penurunan dan penghapusan tarif bea masuk. Perjanjian ini ditandatangani 23 negara di Jenewa bulan Oktober 1947. World Trade Organization adalah perdagangan dunia untuk menggantikan kedudukan GATT. Organisasi ini mendorong perdagangan bebas. Organisasi ini juga menyelesaikan sengketa dagang antar negara. 1. AFTA, ASEAN Free Trade Area. Kawasan ASEAN akan dijadikan kawasan perdagangan bebas tahun 2003. 2. NAFTA, North American Free Area, adalah perjanjian perdagangan untuk menggabungkan secara permanen pasar Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Karena hambatan AD Kanada telah dieliminasi dengan perjanjian perdagangan bebas antar mereka. 3. Masyarakat Eropa. Ibu kota AME berkedudukan di Brussels, Belgia. Berdirinya AME membawa dampak besar bagi perekonomian dunia karena mereka mengurangi hambatan antar negara sehingga membentuk suatu pasar domestik bersama.